warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Anggun MST yang ke beberapa episode nih udah. Jadi kita hari ini sharing dengan Dokter Hera mengenai sharing bekerja menjadi atau pengalaman kerja menjadi seorang dokter gigi. Seperti apa nanti pengalaman Dokter Hera, terus habis itu prosesnya dulu seperti apa. Langsung saja kita tanya ke Dokter Hera. Selamat pagi Dokter Hera. Pagi Mbak Anggun, gimana kabarnya? Baik, Bu Hera gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, pasiennya tambah banyak ya Bu ya? Alhamdulillah. Iya, gimana sih dokter dari meniti karirnya dari awal itu kuliahnya di apa? Terus habis itu berapa tahun sih harus mengambil gelar sebagai dokter itu? Oke. Jadi saya dulu lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Jadi kalau di FKG itu kita punya kewajiban menyelesaikan 10 semester. Jadi 10 semester selama 5 tahun dan alhamdulillah saya lulus tepat waktu. Setelah 5 tahun, waktu saya lulus itu harus PTT ya, jadi harus pengabdian. Jadi saya pengabdian sempat di Sulawesi. Wow. Sulawesi ya jauh. Saya berangkat ke sana ke Sulawesi dengan di Sulawesi itu tempatnya luar biasa ya. Kita cari sesuatu aja agak susah di situ. Beda dengan Jawa ya. Dan di sana dokter gigi waktu itu sangat-sangat langka. Saya masuk ke lebih ke jauh pedalaman gitu. Tepatnya di Kecamatan Sibulue. Jadi saya di sana kurang lebih setahun. Jadi mengalami fase yang dimana di sana saya mulai adaptasi dari adat istiadat, bahasa terutama ya. Biasa masyarakat di pedalaman itu bahasanya nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi saya harus belajar. Saya tanya sama teman perawat saya, Bu, bahasa ininya apa ya? Bahasa Sulawesinya. Dikasih tahu. Akhirnya saya bisa berkomunikasi. Gitu. Jadi setelah saya PTT, saya jadi PNS di Kabupaten Blitar. Ya. Saya jadi PNS di Kabupaten Blitar, kurang lebih pengabdiannya kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Terus setelah itu saya resign. Lalu saya waktu itu merintis untuk membangun rumah sakit ini, Rumah Sakit Ibu dan Anak Tanjung Sari. Gitu. Sampai sekarang ya. Tapi saya tetap praktek sore tetap di apotek Indonesia. Gitu ya. Terus dulu itu kalau yang saya tahu karena saya bukan lulusan kedokteran, jadi kan kadang-kadang ada yang dokter umum misalkan 10 tahun gitu ya. Kalau di dokter gigi jadi gini, itu? itu ada tahun dulu ya. Jadi dulu itu kalau mau jadi dokter gigi harus lulus dokter umum dulu. Spesialisnya dokter gigi. Karena ternyata waktu itu lulus dokter umum itu harus menyelesaikan 12 semester. Berarti beda setahun dengan FKG ya. Kalau kita 10 semester, kalau dokter umum 12 semester. Nah, dulu setelah lulus dokter umum baru ambil spesialis untuk menjadi dokter gigi itu 2 tahun. Ternyata belajar selama 2 tahun itu kurang. Nah, dibuatlah Fakultas Kedokteran Gigi ini. Jadi kita memang sudah dari awal masuk itu sudah Fakultas Kedokteran Gigi. Gitu. Kalau mungkin dokter-dokter gigi yang lama itu mungkin sudah memang melewati jadi dokter umum terus spesialisnya dokter gigi. Ternyata 2 tahun itu dosen saya bilang nggak cukup untuk menghabiskan semua pelajaran mata kuliah. Gitu. Jadi sekarang beda, beda setahun. Terus awal pertama kali menjadi PNS berarti ya? Itu berapa sih dok? Gajinya berapa sih? Awal masuk PNS waktu itu gaji Seorang saya sekitar 788.000 dengan tunjangan fungsionalnya 283.000. Itu seorang dokter gigi ya? Seorang dokter gigi. Sama lah, semua seorang dokter gigi atau seorang dokter atau seorang sarjana ekonomi yang dari PNS itu kan dilihat dari golongannya.
Kalau bedanya, kalau ekonomi itu pertama kali masuk itu golongannya memang di bawah sedikit 3A ya. Kalau kita masuk 3D. Kalau kedokteran ya, sekolah yang kedokteran gigi kita 3D. Gitu. Berarti terus kan tadi kan bilang ya, dokter bilang kalau kuliahnya di Universitas Airlangga, Surabaya. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang barusan lulus SMA, mungkin dia juga pengen kayak Dokter Herawati masuk ke Fakultas Kedokteran. Itu tips-tipsnya apa sih? Kalau saya dulu terus terang waktu dari SMA kelas 3 saya sudah mencari tahu. Waktu itu kan mungkin sekarang SNMPTN ya, atau SNMPTN apa? SNMPTN bisa. SNMPTN ya. Gitu. Saya banyak latihan soal-soalnya di situ. Saya banyak kerjakan soal-soal di situ karena saya lihat antara pelajaran sama soal-soal beda. Saya belajar, saya beli buku memang saya beli buku untuk belajar soal-soal itu. Saya belajar soal-soal dan waktu itu memang saya tidak ikut bimbingan dan lain sebagainya karena saya rasa ya saya harus berusaha lah untuk bisa lolos. Terus terang saya merasa saya itu nggak pintar ya, saya itu biasa-biasa, doa ibu lah, betul itu. Saya tuh biasa-biasa tapi kok bisa lulus dan lain sebagainya. Saya selalu berdoa dan berusaha loh ya, semuanya harus berusaha. Kalau kita nggak belajar kita nggak akan bisa mendapatkan hasil. Jadi saya juga belajar waktu itu, belajar malam dan lain sebagainya. Saya belajar dari buku-buku semua, saya fotokopi. Terus teman-teman saya yang dari bimbingan belajar tuh saya tanya, dari bimbingan belajar mana? IPIMS, boleh nggak saya minta soal-soalnya? Dikasih sama teman saya. Dari mana belajarnya? Misalnya di mana gitu, PNS atau apa? Saya minta. Saya pelajarin, saya nggak ikut bimbingan belajar. Saudara saya kan 6 bersaudara ya, saya pikir yaudahlah saya pengen istilahnya tidak memberatkan orang tua waktu itu. Memang saya belajar waktu itu ya, karena saya tahu saya itu tidak sepintar teman-teman saya gitu. Nah terus kenapa kok saya bisa lulus tepat waktu, itu juga doa ibu. Teman-teman saya waktu itu lulus sarjana kedokteran gigi, saya menempuh tepat waktu di 8 semester dan yang lulus waktu itu 8 orang. Termasuk saya, tapi saya bukan yang istimewa, enggak. Karena doa ibu. Itu luar biasa, karena setiap kali saya mau ujian saya selalu minta doanya. Dan ibu saya tidak pernah tidur malam, terus selalu saya ditemenin belajar. Itu memang luar biasa ibu saya. Saya tahu buku-buku di kedokteran gigi itu mahal ya, fisiologi apa semua, anatomi itu harganya mahal, bukunya tebel-tebel. Saya mensiasati gimana caranya supaya saya nggak mahal-mahal nih gitu ya. Kadang-kadang orang bilang biaya kedokteran mahal, bukunya mahal dan lain sebagainya. Saya rajin ke perpustakaan, kita sebenarnya difasilitasi. Memang perpustakaan di kedokteran itu beda dengan perpustakaan di universitas lain. Bukunya nggak boleh bawa pulang, yang khusus yang tebal itu boleh dibaca di sana atau di fotokopi, ada maksimal berapa lembar waktu zaman itu ya. Jadi saya pagi-pagi berangkat sudah. Saya berangkat ke sana, saya kuliah jam 7. Saya pagi, waktu itu perpusnya buka lebih pagi, saya nungguin di situ, saya belajar. Kadang-kadang kalau saya nggak nutupin pagi, siang misalnya kuliah selesai kan kita klinik sampai kadang ada jam 12, kadang jam 3 tapi kadang-kadang ada yang jam 12, jam 3-nya itu sesekali. Jadi saya belajar jam 12 kan tutup kalau jam 12 saya belajar di situ. Itu pun saya harus tiap hari situ biar dapat fotokopian lagi nih, nambah lagi gitu. Memang terus terang buku saya nggak banyak dari situ. Makanya kalau ibu saya bilang, semua bilang sekolah kedokteran itu mahal, anak saya nggak mahal katanya. Itu luar biasa. Sampai detik ini pun ibu saya selalu mendukung, mendoakan apapun langkah-langkah saya, didoakan ya. Doa sama yang di atas, Allah pasti memberikan jalan yang mudah. Jadi teman-teman milenial kalau mau berusaha belajar memang, tapi yang
utama itu doa ibu. Nah, tuh Penting banget tuh. dengerin Penting. para subscribernya Anggun MC, dengerin doa ibu itu mujarab. Luar biasa. Terus Dok, kan mungkin ada beberapa yang subscriber saya sudah kuliah di salah satu universitas dengan mengambil jurusan kedokteran nih. Oke. Mungkin dia sudah lulus tapi kok masih belum ada skill yang masih takut nih. Ini itu harus gimana sih? Memang kalau bedanya kita kalau kedokteran umum dengan kedokteran gigi ya, Iya. kita memang ada skillnya. Maksudnya kita itu bukan yang teori aja, tapi ada yang Prakteknya. prakteknya. Ibarat kita mengayuh sepeda atau naik mobil ya, semakin kita sering melakukan, semakin kita bisa. Oh, berarti harus praktek Ya. terus gitu. Kalau misalnya teman-teman yang udah lulus masih belum pede praktek sendiri, bisa ke dokter gigi. Udah jadi dokter gigi nih ya, nggak usah kita, memang kalau belum pede nggak usah praktek dulu, kita ikut dokter gigi. Jadi Nanti dia- asisten. betul, nggak usah berkecil hati. Saya dulu juga gantikan dokter gigi juga. Saya punya modal itu dari gantikan dokter gigi. Kebetulan waktu itu ada namanya dokter Foni ramai di sini. Saya dulu gantikan, bukan praktek sendiri. Dari gantikan itu uangnya saya kumpulin. Dalam setahun saya bisa beli. Keren teman-teman, bisa dicontoh di Dokter Hera. Terus kesibukannya selain menjadi dokter gigi apa Iya. lagi sih Dok? Ada kesibukan lain nggak? Jadi saya kebetulan di RSCA Tanjung Sari ini sebagai manajemennya memang belum berpraktek karena tempatnya polinya masih cuma 2 di RSCA Tanjung Sari ini. Nanti kedepannya kita akan memperluas untuk ada poli gigi. Iya. Penting banget poli gigi karena apalagi korelasinya dengan ibu-ibu hamil. Nah. Sering keluhannya giginya sakit atau giginya bermasalah. Kesibukan saya itu, lalu selain itu saya kebetulan saya aktif di organisasi, saya ketua PDGI, masuk di 2 periode ini, ketua PDGI Cabang Blitar. Jadi kadang-kadang saya juga ada rapat di luar kota atau luar pulau untuk seluruh ketua PDGI se-Jawa Timur. Atau kalau kita kongres Indonesia. Jadi kesibukan saya itu. Terus bukan baru nih. Ini Bangun kebetulan pernah ikut kelas saya ya. Ikutan. Jadi saya juga instruktur yoga. Keren kan? Dokter gigi, instruktur yoga. Jadi saya jadi instruktur yoga itu sebetulnya karena tidak sengaja, Mbak Anggun. Saya ingin saya nggak usah jauh-jauh nih olahraga, nggak usah jauh-jauh nge-gym, nggak usah jauh-jauh dan lain sebagainya. Saya pengen bisa sendiri lah. Iya. Ya, itu proses dari saya menentukan. Saya sering olahraga tiap hari itu jogging dulu saya. Jogging. Ya jogging. Terus tiba-tiba saya mengenal yoga, kok enak ya yoga. Tapi saya nggak punya waktu. Terus datang ke tempat gym atau ke tempat guru yoganya ngajar. Lalu saya pikir, udah saya harus belajar nih. Iya. Apa sih yoga itu? Saya bisa latihan tanpa guru yoga. Akhirnya saya diberitahu oleh salah satu pasien saya, dokter kalau pengen itu ada di sini di Yogyakarta Elite School. Saya lulusan Yogyakarta Elite School. Jadi saya ambil di situ lumayan lama, 2 minggu belajar ya. Kebetulan saya punya master yoga saya itu namanya Mas Noel Kriwul terkenalnya ya. Saya tuh benar-benar dari nol loh Mbak, yang nggak ngerti apa-apa, yang paling simple aja caturangga itu saya nggak ngerti. Ya apa yang benar? Semua udah pinter-pinter, tapi Mas Noel selalu misalkan saya nggak apa-apa, kamu belajar aja. Kamu belajar gitu. Dan saya menyelesaikan, saya belajar. Di situ saya pada saat lulus modul 2 kan ada 4 modul. Pada waktu lulus modul 2 saya diberitahu, bukan saya aja, seluruh lulusannya. Oke, setelah lulus modul 2 kalian harus ngajar nih. Ngajar nih. Saya tuh dari dulu paling takut sama guru. Kalau guru bilang apa saya lakukan. Saya takut kalau nggak gini. Saya harus ngajar.
saya mikir siapa ya murid saya. Pertama kali saya mikir siapa ya murid saya. Oke, saya akan berusaha. Terus lulus modul 3, selesai modul 3 saya, teman-teman udah pada tahu dokter gigi. Waktu itu sekitar 5 atau 6. Oke, mereka senang yoga, yuk yoga, ikut tempatku di rumah saya waktu itu. Yuk ikut yoga. Nah, setelah lulus modul 4 semakin banyak nih yang mau. Tempat saya terbatas, rumah saya udah deh di RSI Tanjung Sari, kebetulan kan hallnya belakang luas. Saya buka pertama kali waktu itu, Mas Mel bilang, kamu kalau pengen gini, ayo IG-nya diaktifkan. Saya buat IG khusus Yoga with Hera Dita. Luar biasa antusiasnya. Saya begitu buat IG itu, yang japri banyak sekali yang DM. Termasuk saya ya dok? Iya. Banyak sekali yang DM, oke ayo gabung. Dan saya selalu diajarkan buat senyaman mungkin. Bagi pemula, terutama pemula, gimana pemula itu merasa, aduh yoga itu bukan yang jungkir balik dan lain sebagainya. Kan Mbak Gun pernah ikut kelas saya ya, gimana saya memberikan opsi, ya untuk yang pemula lakukan, lutut ditekuk. Ini saya kasih opsi, tangannya di pinggang aja dan lain sebagainya. Supaya mereka nyaman, mereka tahu, oh ternyata enak yoga ini, oh ternyata banyak fungsinya, gitu. Dari situ saya semakin banyak teman di situ. Tapi jujur waktu terbatas saya untuk ngajar, saya juga praktek dan lain sebagainya. Jadi saya cuma ngajar seminggu sekali. Dan saya biasanya sebulan sekali ada yoga outdoor. Terus itu tarifnya berapa sih dok? Kalau ikutan yoga ya, ikutan yoga di tempat saya kebetulan saya tidak bertarif tapi kita berdonasi. Saya mengajak, yuk semua berdonasi. Kadang kita punya nih uang 20.000 atau 50.000 atau 100. Kita kadang-kadang mau ke panti asuhan itu, aduh kayak males ya, udah jauh atau apa, cuman punya segini nih. Nah, tapi dengan kesempatan seperti ini, udah dapat sehatnya, yoganya, dapat olahraganya, dapat berdonasi juga kita, ya kan, dapat insya Allah berkahnya. Jadi dari situ ternyata saya banyak teman juga, dari teman-teman yang ikut yoga itu kita berteman. Oh ya, kemarin itu saya dokter, saya ini loh, saya dikasih bunga anggrek dan lain sebagainya. Tahu mama saya suka bunga anggrek. Nah itu kayak kadang-kadang kita menjalin satu hubungan, menjadi satu keluarga yang ketemu gede ya. Seperti itu, seperti Mbak Anggun ya kemarin ikut yoga outdoor. Gimana Mbak Anggun? Alhamdulillah enak di badan. Luar biasa. Terus dok, suka dukanya menjadi dokter gigi itu gimana sih? Suka dukanya apa? Suka dukanya ya, terus terang saya lebih menikmati hidup saya. Jadi menurut saya lebih banyak sukanya. Kalau misalnya ada yang namanya manusia ya, kadang ada pasien ya istilahnya agak-agak rewel ya. Misalnya datang, dok ini gimana dok? Kita kasih option, ini gini sarannya gini. Oh enggak, saya mau dicabut aja, mau gini dan lain sebagainya. Itu saya tanggapin selalu dengan tersenyum. Tapi itu terbukti Mbak Anggun, saya punya pasien nih, terutama yang nggak mau ngantri ya. Ada pasien yang nggak mau ngantri nih, udah capek-capek datang lamanya ngantri, udah saya nggak mau ngantri, udah biarin, nggak usah kesini lagi gitu. Ya udah, nanti kita telepon ya, nanti biar nggak kelamaan nunggu. Ya kalau saya mau datang, kalau nggak ya ya udah pulang aja. Tapi setelah beberapa saat kemudian saya nggak merasa gimana, dendam nggak. Ya namanya manusia kan beda-beda ya. Saya tanggepin dengan senyuman, karena bagi saya itu semua kita yang mengolah perasaan itu. Setahun kemudian beliaunya hadir kembali. Dokter, saya periksa. Dia bilang enakan di sini. Katanya bilang gitu. Ya udah, itu apresiasi buat saya. Terus mungkin kadang-kadang yang kita sedihnya itu kalau misalnya kita melihat pasien datang terus
dari tukang gigi atau salon-salon kecantikan menjadi kortugi ya, korban tukang gigi. Itu banyak sekali Mbak Anggun. Itu sebetulnya sedih, termasuk menurut saya dukanya dalam jadi dokter gigi pada saat kadang-kadang gigi palsunya itu melukai lidah, bahkan sampai berdarah, dia tersiksa, terus gusinya radang, infeksi, terus banyak yang lain sebagainya, tambalannya berbau, bahannya bukan untuk menghilangkan. Nah seperti itu. Kadang-kadang sedihnya di situ, kita kok aduh kasihan ya pasien yang jadi korban ya. Kita sebetulnya saya tahu mungkin mereka juga cari rezeki ya, tapi mungkin lebih ke arah bagaimana bisa tahulah porsinya ya. Porsinya seperti apa, karena yang jadi korban adalah masyarakat. Kalau dukanya jadi guru yoga nih. Dukanya jadi guru yoga. Bahagia, enak, senang. Tapi ya bukan guru yoga, instruktur tepatnya ya. Dukanya mungkin kadang-kadang ada nih murid datang itu ngelihat dari IG saya ya, saya pengen gerakan ini gitu, bukan pengen sehatnya, yang dikejar adalah satu asana. Padahal saya pertama kali master saya tahu, guru yoga saya tahu gimana saya caturangga aja nggak bisa, masih bingung, Utthita Trikonasana masih bingung gitu ya, karena belajar latihan. Jadi dalam beryoga itu teorinya itu cuma 1%, 99% praktek. Kalau kita nggak latihan, tubuh kita tidak bisa. Jadi kadang-kadang pengen instan gitu loh Mbak Anggun. Saya pengen satu asana ini, kok bisa ya? Dokter kok bisa kayak gitu ya? Saya pengen, saya nggak bisa. Tapi saya selalu jawab, yuk kita latihan terus yuk. Bukan nanti saya ajarin gerakan seperti itu, enggak lah, saya nggak mau menciderai siapapun ya teman-teman. Kalau mau ikut yoga itu ikutin kata instrukturnya, gimana baiknya untuk kita, jangan paksain, saya harus bisa, saya pengen headstand nih yang paling seneng nih orang-orang ya. Bangun tahu sendiri kan, waktu saya yoga outdoor ya di Taman Sentul itu, saya nggak nyuruh headstand. Tapi yang mau headstand monggo silakan, tapi sambil saya lihat apakah teman-teman ini udah mampu atau belum. Kalau nggak, biasanya saya stop, nah belum mampu itu, caturangga masih letakkan masih di lutut, dada dan dagunya masih nempel gitu ya, nggak apa-apa untuk headstand. Jadi saya nggak akan buat apa kita ngejar satu asana itu untuk keren-kerenan, paling 3 hari, kata master saya, paling 3 hari tuh puasnya ngeliat foto gituan ya kan. 3 hari udah, habis itu pose apa lagi nih, asana apa lagi, pasti gitu ya. Itu jadi kita butuh sehat nih Mbak Anggun ya. Iya, betul-betulnya. Oke. Makasih Dokter Hera. Iya. Telah memberikan sharing ke teman-teman, ke para subscriber saya. Iya, sama-sama Mbak. Kasih untuk subscriber saya, tolong dikasihkan tips sedikit buat pengingat lagi apa yang harus dilakukan dan kiat-kiatnya seperti apa. Pertama untuk jadi dokter gigi dulu ya ini ya. Iya. Oke. Untuk jadi dokter gigi, pada saat teman-teman mau masuk untuk di lolos tes, belajar berusaha dan berdoa, minta restu dari ibu, dari orang tua, terutama ibu. Itu yang paling utama, itu kita berusaha tapi kita juga berdoa paling cepat ya, mustajab. Terus kalau sudah masuk di kedokteran gigi, kalau sudah masuk harus keluar ya, artinya harus lulus, bukan keluar di DO ya. Ada loh yang di DO, ada. Harus lulus, jangan jadi mahasiswa abadi, tetap belajar. Semua itu nggak bisa kalau kita tidak usaha, itu nggak bisa. Kita nggak bisa, kita bukan, istilahnya bukan Doraemon. Langsung masuk ke dunia waktu dan lain sebagainya. Terus untuk menjadi seorang guru yoga, instruktur yoga tepatnya ya. Instruktur beda, soalnya kita menunjukkan gimana beryoga itu. Untuk menjadi instruktur yoga bisa ikut teacher training course, cari aja di sekolah yoga,
Ya kebetulan saya lulusan Yogyakarta Elite School. Di situ saya diajarkan gimana caranya bisa yoga yang benar dan aman, nyaman untuk pemula ya. Coba dari sekian banyak itu kan lebih banyak pemula ya, pasti awalnya pemula. Gimana kita memberikan penjelasan pada murid-murid kita itu untuk nyaman dulu, dia nyaman, nggak sakit, datang beryoga sakit semua pulang. Tapi kalau nyarem pasti ya, kita kalau olahraga nggak pernah olahraga, nyarem pasti, tapi itu 2-3 hari tidak terjadi cedera. Kalau lewat YouTube kita tidak ada yang adjustment, gini-gininya jatuh dan lain sebagainya, atau nggak jatuh aja kecetit apa dan lain sebagainya jadi cedera gitu. Nggak apa-apa belajar jadi instruktur yoga, oke juga loh, lumayan loh, yoga itu luar biasa diminatin dan kita bisa mengajarkan sharing ilmu, mengajak teman-teman untuk sehat. Terima kasih Dr. Hera. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Anggun. Terima kasih. Sharing hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Semoga dengan tontonan ini kalian bisa tambah, oh aku nanti ke sini, oh aku nanti di sini. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di channelnya Anggun MST. Terima kasih. Bye bye. Subscribe ya. Subscribe.